テキストの続きからね6ページ。Halo teman-teman Story Nema, udah boker? Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini selamat karena kalian hidup. Masih dalam nuansa bulan Ramadan, tetap semangat ngejalanin puasa ya men, buat balsemer muslim. Oke, kali ini Nema mau nyeritain film yang lumayan bikin balsemer keringet dingin nih men. Judulnya My Korean Teacher. Pokoknya ceritanya ini bikin kalian ngiler-ngiler sedep lah ya. So gimana, udah siapin balsem? Oke lah, percuma nyocos kalau kalian gak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Dibuka dengan penampakan seorang kampret bernama Yongbun. Dia adalah anak sematawayang dari seorang sultan di Korea Selatan. Tapi, bukannya ngikutin jejak ayahnya ngembangin perusahaan, dia malah lebih milih musik dan hidup mandiri di Tokyo, Jepang. Yang namanya nasib, siapa yang tahu ya kan? Di Tokyo, Yongbun ternyata bukannya jadi musisi. Dia berakhir jadi seorang sales produk makanan berbahan ginseng gitu men. Kebetulan, hari itu Yongbun dipanggil atasannya men. Mereka ngebahas soal kontrak kerja yang gak bisa diperpanjang, soalnya perusahaan lagi ada masalah gitu. Jadi, perjalanan Yongbun ke Okinawa buat nawarin produk adalah perjalanan kerja terakhir bagi Yongbun. Karena lelah dan lunglai, sepulang kerja, Yongbun pingin ngapel ke apartemen pacarnya, men. Pengen nguras keringet kali ya. Lah kok Yongbun malah ngelihat pacarnya lagi. Habis kegap, ternyata cewek Yongbun gak mau mertahanin hubungan mereka men. Soalnya Yongbun gak punya pekerjaan yang layak dan pasti bakal bikin madesu. Atas dasar itulah, nih cewek milih selingkuh sama pria yang jauh lebih tajir dan ganteng. Ternyata tampang bisa dibeli sama duit ya men. Asal sultan mah, semua bisa jadi fuckboy. Catet. Atas kejadian yang menyayat hati dan mengiris kumis itulah, Yongbun merasa sangat terpuruk men. Yongbun akhirnya mutusin buat nelpon ibunya. Ya sekedar basa-basi nanyain kabar dan kondisi orang tuanya di Seoul. Di rumah, bapaknya kelihatan banget kalau masih ogah ngobrol sama Yongbun. Padahal ibu Yongbun bener-bener pengen Yongbun pulang buat nggantiin bapaknya di perusahaan. Soalnya perusahaan bapaknya saat ini mulai nyari pemimpin baru dan Yongbun bener-bener diharapin banget. Tapi, walaupun mental health dan kantong health Yongbun lagi terkatung-katung di Jepang, dia masih kekeh belum bisa nerima amanah itu, men. Hari pun berganti. Yongbun yang baru aja ketemu klien di Okinawa, tiba-tiba ditelepon atasannya, men. Dia ngasih tahu kalau perusahaan mereka udah tamat, gara-gara ketahuan kalau produk mereka pakai ginseng palsu. Alhasil, Yongbun dilarang balik ke Tokyo dan disuruh tinggal di sana sampai situasi udah kondusif. Dapat cobaan bertubi-tubi, tentu aja Yongbun makin frustasi dong. Pas lagi ngamuk-ngamuk gak jelas pakai bahasa Korea, lah kok dua pasutri setengah abad ini malah asik nobar. Abis puas nonton orang belajar gila, tuh bapak ngasihin HP Yongbun yang tadi dibuang di semak-semak, terus ngenalin diri tuh. Jadi dia adalah Kawamoto dan istrinya adalah Sayuri. Mereka adalah pemilik sebuah kursus bahasa Korea. Karena suasana udah cair, pasutri legend ini pun mengajak Yongbun ke sebuah bar kecil-kecilan. Kawamoto dan Sayuri yang udah khatam ngedengar cerita hidup Yongbun ngerasa iba men. Dan karena kebetulan guru bahasa Korea di tempat kursus mereka mendadak kabur entah kemana, pasutri itu pun menawarkan kesepakatan ke Yongbun jadi guru bahasa Korea di tempat mereka. Dalam keadaan mabuk ciu, Yongbun pun dengan mudah nerima kesepakatan itu men. Waktu pun silih berganti. Yongbun mendadak shock tuh pas Kawamoto ngingetin soal kesepakatan semalam. Karena nggak ngerasa nerima tawaran itu, Yongbun nolak dong. Lagian dia nggak ada bakat ngajar sama sekali. Tapi karena faktor perut ya kan, Yongbun akhirnya nerima pekerjaan itu men.
Apalagi kalau Yongwon sampai nolak, tempat kursus Kawamoto juga bakalan terancam bubar karena nggak ada gurunya. Di waktu pertama kali dia ngajar, Yongwon kelihatan nervous abis tuh men. Gimana enggak coba? Ada seorang dedek gemes kawaii yang ngeliatin dia dengan tatapan tajam. 오늘 배울 건요. Menurut informasi dari Pasutri Legend, dedek gemes itu bernama Sakura. Menariknya, nih dedek gemes ternyata seorang janda legit men. Sakura ini cuma tinggal sama nenek dan putranya doang. Jadi, alasan dia belajar begitu gigih karena tuntutan pekerjaannya sebagai pemandu turis asing yang harus pinter bahasa Korea. Cerita awalnya gini, demi menghidupi putra tunggalnya yang baru aja masuk sekolah, Sakura bohong pas ngelamar kerja men. Dia bilang kalau jago bahasa Korea. Jadi, mau gak mau, sekarang dia harus ngebuktiin. Gak cuma itu men, tiap pagi sebelum pergi kerja, dia selalu nganter anak tunggalnya sekolah terlebih dahulu. Anaknya adalah semangatnya. Nema jadi terenyuh men. Coba di sini, udah dinafkain Cak Seto tuh. Sejak kursus sama Yongwon, tiap jalan menuju kantor, Dek Sakura ini selalu berlatih dialog bahasa Korea men. Sampai-sampai jadi pusat perhatian penumpang lain, apalagi perhatian Cak Idin. Mau gimana lagi, Sakura harus makin giat belajar soalnya bentar lagi pemimpin perusahaan travel di Seoul mau datang ke Okinawa buat ngobrolin kerja sama tur di Pulau Okinawa. Balik ke tempat kursus, Yongwon udah mulai terbiasa nih men. Ya walaupun gak ada yang merhatiin sih, kecuali Dek Sakura. Ngelihat Sakura yang begitu antusias, Yongwon pun jadi semangat. Seenggaknya ada murid yang niat belajar, janda muda lagi. Jadi pengen ngeremus. Beberapa hari kemudian, Sakura makin resah men. Soalnya dia diminta nerjemahin email dari perusahaan travel Seoul. Karena udah berusaha dengan keras dan masih gagal nerjemahin, akhirnya dia nyamperin Yongwon yang lagi nge-laundry baju buat minta tolong dibantu nerjemahin. Gak cuman itu men, karena Sakura pengen cepet-cepet pinter bicara bahasa Korea, dia pun minta kelas tambahan ke Yongwon. Dia bakal ngebayar Yongwon dengan sajian tubuhnya. Alah, sajian makan siang. Di awal les privat, Yongwon udah bergaya stylish abis demi memukau Dek Sakura men. Ya walaupun masih gandengan Cak Idin sih. Hari itu mereka praktek ngobrol bahasa Korea secara langsung. Yongwon jadi turis dan Sakura berperan sebagai pemandunya. Yongwon dengan telaten selalu berusaha ngoreksi kata-kata Sakura yang salah. Dan kedekatan mereka pun makin intens pas makan siang nih men. Cuman ngobrol basa-basi doang, mereka udah kelihatan happy banget tuh. Kayak gak pernah muda aja. Lihat aja nih men. Sok romantis. Abis itu mereka lanjut jalan-jalan gitulah ya. Mampir ke toko baju juga. Lah kok kebetulan Yongwon sama Sakura sama-sama milih kaos bergambar kelinci yang ngilu ngeliatnya. Yongwon pun buru-buru ngebayarin keduanya biar bisa pakai baju couple bareng Dek Sakura. Tapi sutradara berkehendak lain men. Belum sempet ngasih tuh baju, Sakura buru-buru pulang karena anaknya belum nyampe rumah. Yongwon pun berinisiatif membantu Sakura nyariin anaknya. Setelah mencari sampai malam, akhirnya putra Sakura yang bernama Kei berhasil ditemukan Yongwon. Tentu aja Sakura begitu berterima kasih ke dia. Saat nganter Yongwon ke halte bus, Yongwon sempet nanyain soal ayah Kei. Sakura akhirnya cerita, dulu Sakura hamil di usia 20 tahun, tapi pacarnya itu ngilang gitu aja. Sakura pun bertekad untuk ngerawat dan menyayangi anaknya itu sendirian dengan tulus. Bahkan sampai saat ini, Kei masih belum tahu dan kenal siapa sosok ayahnya. Akhirnya, sebelum cabut, Yongwon ngasih tahu Sakura kalau dia tadi udah janji ke nenek bakal bantu ngejemput Kei saat dia pulang sekolah. Besoknya nih, sesuai janji Yongwon ke nenek Sakura, dia pergi ngejemput Kei. Mereka bahkan udah kayak ayah dan anak gitu men. Bisa aja nih kampret kalau usaha. Perkembangan demi perkembangan terus berjalan. Kelas Yongwon juga makin aktif karena dia udah nemu metode mengajar yang tepat. Tapi tetap aja, Dek Sakura lah siswa yang paling cepat perkembangannya. Yongwon juga masih tetap jadi guru pribadi Sakura. Bahkan dia udah makin deket tuh sama anaknya. Buktinya, biar tetap bisa belajar, Yongwon ngajarin Sakura sambil nyambi main bola sama Kei loh. Udah kurang bahagia apa lagi coba?
Tapi pas di rumah, Yongwon ditelepon lagi tuh sama emaknya. Emaknya nyuruh pulang ke Seoul untuk ngebahas soal perusahaan sama bapaknya. Ibunya ini selalu mendesak Yongwon pulang karena di sana ayahnya lagi sakit dan harus segera dioperasi. Tapi sayang men, Yongwon masih belum berniat pulang saat itu. Suatu ketika, karena terinspirasi dari kenangan masa kecilnya yang selalu dapat stiker waktu sekolah, kini Yongwon yang udah jadi guru nyoba ngelakuin hal yang sama. Demi nambah semangat siswa lain, Yongwon bakal ngasihin stiker kelinci buat siapa aja yang dapat nilai bagus. Makin tinggi nilai dan sering ngerjain soal, maka makin sering juga dapat stiker kelinci. Kayak Dek Sakura saat ini, norak. Masalah akhirnya muncul lagi nih men. Pimpinan perusahaan tempo hari udah mulai ngatur jadwal pertemuan dan bakal diadain dalam waktu deket. Sakura yang belum mahir berbahasa Korea mau gak mau harus ikut dalam pertemuan itu. Yongwon, Kawamoto, dan Sayuri mulai putus asa dan merasa bersalah men karena gak bisa ngebantu Sakura. Sampai tiba-tiba pemilik bar langganan mereka minjemin alat komunikasi khusus yang bisa ngebantu Sakura di pertemuan nanti. Jadi teknisnya gini, Yongwon yang ikut ngedengar pembicaraan di pertemuan itu nanti bakal ngebisikin jawaban yang perlu dijawab Sakura lewat tuh alat. Dan begitu mereka nyobain alat ini, misi pun dimulai. Mereka harus berdekatan dengan jarak maksimal 200 meter men. Untungnya pertemuan itu berjalan lancar dan Sakura dikagumi tuh sama si pimpinan. Karena pengucapan bahasa Koreanya terdengar sangat menawan dan merdu, alhasil Sakura pun diminta nemenin pimpinan ini berkeliling kota. Awalnya sih berjalan normal dan biasa-biasa aja gitu. Sampai kemudian pimpinan ini bilang kalau Sakura ini mirip sama cinta pertamanya. Karena itu dia berencana ngajak Dek Sakura lagi ntar malam buat jalan-jalan sambil minum sake. Yongwon yang juga ngedenger obrolan itu tentu aja nyuruh Sakura bilang kalau nggak bisa. Dan karena ditolak, pimpinan itu akhirnya ngajak Dek Sakura ini nganter ke hotel dengan alasan untuk mengambil dokumen perusahaan. Wah, bau-bau bikin video nih. Karena emang janda polos, Sakura ngikut masuk ke dalam kamar tuh. Alah, bukannya ngasih dokumen, pimpinan ini malah nuangin anggur terus menggoda Dek Sakura. Shit. Sakura yang ketakutan berusaha ngelawan sambil minta bantuan Yongwon. Yongwon yang sedari awal udah menahan api cemburu, udah gak mampu lagi ngebiarin wanita yang dia sukai disentuh pria lain men. Dia pun segera mencari kamar si pimpinan dan... 있어요. 괜찮다니까요. Pas udah nemu kamarnya, Yongwon lah kok malah goyang TikTok. Tapi karena teralihkan sama goyangan Yongwon, Sakura pun ngambil kesempatan buat mukul kepala tuh bos pakai guci men. Dan Dek Sakura pun akhirnya bisa terselamatkan. Besoknya, Sakura ditemui atasannya tuh. Ternyata bukannya dimarahin gara-gara kejadian kemarin, atasannya justru memuji kerja keras dan usaha Dek Sakura. Alhasil, Sakura yang awalnya takut pun jadi lebih tenang. Dan Sakura yang sebelumnya cuma pegawai magang, akhirnya kini resmi diangkat jadi pegawai tetap. Atas berita gembira itu, mereka pun ngerayain pesta kecil-kecilan di berlangganan mereka men. Ya hitung-hitung ngungkapin rasa terima kasih juga lah ya atas bantuan dari pemilik bar sebelumnya. Kelar pesta, Yongwon ngantar Sakura pulang tuh. Mumpung ada kesempatan, di depan rumah Sakura, Yongwon mulai mancing-mancing nanyain soal hubungan mereka nih. Lah kok Dek Sakura malah senyum-senyum. Alhasil... Sakura. Tapi nggak jadi, gara-gara nenek Sakura tiba-tiba nongol. Apes wis. Dan ternyata nih men, neneknya ngasih kabar buruk. Nenek ngasih tahu kalau Suichi alias mantan Sakura dan ayah Daike datang nyariin Sakura. Tanpa dipanggil, Suichi muncul dan langsung bersujud meminta maaf ke Sakura men. Udah gitu, Suichi juga langsung main peluk. Bisa dipastikan, hati Yongwon langsung hancur men kayak tai keinjek. Akhirnya Yongwon curhat tuh ke Kawamoto. Nah, pas di tengah obrolan,
ibu Yongwon nelpon lagi men. Dia ngabarin kalau ayahnya dalam kondisi kritis. Yongwon yang mendengar kabar itu langsung bergegas pulang ke Korea dan ninggalin Okinawa. 3 tahun kemudian, pas Yongwon mau nginep di sebuah hotel untuk meeting kerjasama perusahaan, gak ada angin gak ada hujan, lah kok dia dipertemukan lagi oleh sutradara sama adik Sakura men. Dan kali ini Sakura udah kelihatan jadi pemandu turis yang keren. Mereka pun lanjut bernostalgia berdua, ngobrolin kehidupan masing-masing selama 3 tahun ini. Yongwon ngurus anak perusahaan ayahnya, sedangkan Sakura sering bolak-balik Jepang Seoul untuk keperluan turis. Yongwon mulai nanyain kabar anak Sakura. Dan dari sinilah Yongwon baru tahu kalau ternyata Sakura nggak balikan lagi tuh sama Suichi. Hati Sakura sama Kei udah nggak bisa nerima Suichi lagi. Tentu aja Yongwon sadar kalau ini adalah kode cinta buat dia. Dan tiba-tiba stiker pemberian Yongwon dulu jatuh ke lantai. Stiker itu pun mengingatkan mereka kembali akan kenangan yang manis di Okinawa. Mereka pun saling memberi senyum hingga film kelar. Abis nyerita ini film, Nema makin yakin kalau janda emang menggoda. Buat para balsemer, tetap jaga kondisi dan pikiran ya men, biar kalian selalu sehat kalau nonton story Nema. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.